fakta-fakta memanasnya China dan Taiwan ini yang terjadi. Hubungan China dan Taiwan semakin panas, tekanan Beijing makin keras kepada Formosa yang dianggap sebagai bagian dari provinsinya itu. Presiden China Xi Jinping bahkan sempat bersuara lantang tentang penyatuan Taiwan. Ia menegaskan hal itu dipastikan akan dapat terwujud. Komentar Xi diutarakan ketika ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat seminggu terakhir. Sebelumnya, China mengirimkan 150 jet tempur menyerbu zona identifikasi pertahanan udara terbesar sepanjang sejarah konflik keduanya. Sementara itu, seolah membalas Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan akan terus memperkuat pertahanan negara itu. Ia memastikan tidak ada yang bisa memaksa Taiwan rujuk dengan China. Dia menyebut China tidak menawarkan kebebasan dan juga demokrasi. Lebih lanjut, dia menegaskan akan memperkuat pertahanan nasional. Tsai menyampaikan ulang tawarannya untuk berbicara dengan China atas dasar kesetaraan, meskipun tidak ada tanggapan segera dari negeri tirai bambu. China menyebut Taiwan sebagai separatis yang menolak untuk mengakui Taiwan adalah bagian dari China dan tidak mengakui pemerintah Taiwan. Tsai mengatakan Taiwan adalah negara merdeka yang disebut Republik China nama resminya. Pihaknya tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasannya. Lalu bagaimana asal-usul terjadinya ketegangan antara China dan Taiwan terjadi? China menekan Taiwan. Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi China yang memisahkan diri dari China daratan di tengah perang saudara pada tahun 1949. China pun semakin memobilisasi tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi untuk melemahkan pemerintahan Tsai yang condong ke kemerdekaan sambil mengancam akan membawa pulau itu di bawah kendali Partai Komunis China. Rekor jumlah penerbangan militer China di dekat Taiwan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa Beijing siap untuk meningkatkan tekanan pada kepemimpinan Taiwan. So Yuning, editor senior di majalah Defense International, mengatakan kegiatan militer China tersebut dimaksudkan untuk menekan Taipei. Kami tidak tahu alasan dibaliknya, tetapi intensitas latihan militer dapat meningkatkan kemungkinan insiden yang akan memulai perang, katanya. Memperingatkan bahwa Taiwan harus berhati-hati dalam menanggapi provokasi Beijing, sebagaimana dikutip dari The Times Daily. Namun beberapa ahli mengatakan resiko bahwa ketegangan terbaru bisa lepas kendali tetap rendah. Kita seharusnya tidak hanya fokus pada jumlah pesawat, tetapi jenis jet tempur, kata Ling Yingyu, asisten profesor urusan Asia Pasifik di Universitas Sun Yat-sen. Misalnya, kita tentara pembebasan rakyat Cina mengirim KJ-500 pesawat peringatan dini dan kontrol udara generasi ketiga ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Itu bisa mengkhawatirkan, tetapi masih terlalu sewenang-wenang untuk mengatakan dari tanda-tanda ini apakah China akan menyerang Taiwan. Namun, Wien Tisang, dosen studi Taiwan di Australian National University, mengatakan saat ini China tidak memiliki kemampuan militer maupun kemampuan politik untuk meluncurkan serangan militer skala penuh terhadap Taiwan. Menurutnya, Taiwan adalah masalah penting, tetapi tidak mendesak bagi China. Zhao menambahkan bahwa kepemimpinan China saat ini lebih fokus untuk menangani masalah-masalah domestik, seperti pleno ke-6 Komite Sentral Partai Komunis China ke-19 yang akan datang dan Kongres Partai ke-20 yang akan menyegel kesepakatan Presiden Xi Jinping. Juga tujuan ekonomi kemakmuran bersama adalah prioritas, kata Zhao. Tekanan dari China sudah jadi rutinitas. Meskipun ada kekhawatiran eskalasi militer yang tidak disengaja antara kedua belah pihak, orang-orang Taiwan tampaknya tidak terlalu khawatir dengan situasi tersebut. Provokasi China sangat jelas. Sepertinya tetangga Anda menembak ke arah lawan belakang Anda. Saya tidak takut, tetapi merasa marah, kata Zhou Zihuang, seorang warga Taiwan. Dia menambahkan, semakin banyak jet tempur yang dikirim China. Konfrontasi Amerika Serikat terhadap China diprediksi akan terjadi setelah posisi Taiwan semakin melemah. Kebijakan lama Washington yang memberikan dukungan politik dan militer untuk Taipei masih kurang menjanjikan untuk mempertahankan negara itu dari serangan Beijing. Amerika Serikat dan China mungkin paling dekat dengan pukulan pada tahun 1996 ketika Beijing kesal dengan apa yang dilihatnya sebagai peningkatan dukungan Washington untuk Taipei. China saat itu memutuskan untuk melenturkan ototnya dengan latihan yang termasuk menembakkan rudal ke perairan sekitar 30 km dari pantai Taiwan menjelang pemilihan presiden populer pertama Taiwan. Amerika Serikat menanggapi dengan unjuk kekuatannya sendiri mengirim 2 kelompok kapal induk ke wilayah tersebut. Pada saat itu, China tidak memiliki kapal induk dan sedikit sasaran untuk mengancam kapal-kapal Amerika Serikat sehingga mundur. Tersengat oleh episode tersebut, China memulai perombakan besar-besaran militernya dan 25 tahun kemudian,
China telah secara signifikan meningkatkan pertahanan rudal yang dapat dengan mudah menyerang balik dan melengkapi atau membangun kapal induknya sendiri. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat baru-baru ini kepada Kongres mencatat bahwa pada tahun 2000, mereka menilai angkatan bersenjata China sebagai militer yang cukup besar, tetapi sebagian besar kuno. Tetapi hari ini adalah saingan setelah melampaui militer Amerika di beberapa bidang termasuk pembuatan kapal sampai titik tertentu, di mana sekarang memiliki angkatan laut terbesar di dunia. Menghitung kapal bukanlah cara terbaik untuk membandingkan kemampuan. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk dengan 2 kapal induk Cina misalnya. Tetapi jika terjadi konflik atas Taiwan, Cina akan dapat mengerahkan hampir seluruh pasukan angkatan lautnya, dan juga memiliki rudal anti kapal berbasis darat untuk ditambahkan ke pertempuran. Henry Boyd, salah satu penulis penilaian keseimbangan militer tahunan Institut Internasional untuk Studi Strategis Inggris tentang angkatan bersenjata global. Konsep operasi Cina mengenai Taiwan adalah jika mereka dapat menunda kehadiran Amerika Serikat dalam pertempuran atau membatasi jumlah yang dapat mereka gunakan untuk berperang karena kami dapat menahan aset mereka di tingkat resiko tertentu. Mereka bisa mengalahkan Taiwan sebelum Amerika muncul dengan kekuatan yang cukup untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, katanya. Dikutip warta ekonomi dari laman Associated Press. Strategi Taiwan sendiri adalah cerminan menunda Cina cukup lama agar Amerika Serikat dan sekutunya muncul dengan kekuatannya. Ini memiliki kekuatan militer yang signifikan itu sendiri dan keuntungan dari pertempuran di kandang sendiri. Sebuah makalah kebijakan baru-baru ini juga mencatat perlunya langkah-langkah asimetris yang dapat mencakup hal-hal seperti serangan rudal terhadap amunisi Cina, daratan, atau pembuangan bahan bakar. Penilaian Departemen Pertahanan Taiwan tentang kemampuan Cina yang dipresentasikan ke parlemen pada bulan Agustus dan diperoleh oleh Associated Press mengatakan Cina sudah memiliki kemampuan untuk menutup pelabuhan dan bandara Taiwan, tetapi saat ini tidak memiliki dukungan transportasi dan logistik untuk operasi pendaratan bersama skala besar, meskipun membaik dari hari ke hari. Dalam kebijakan panduan strategis baru pekan lalu, Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Carlos Del Toro mengidentifikasi Cina sebagai tantangan jangka panjang paling signifikan. Untuk pertama kalinya dalam setidaknya satu generasi, kami memiliki pesaing strategis yang memiliki kemampuan angkatan laut yang menyaingi kami, dan yang berusaha secara agresif menggunakan kekuatannya untuk menantang prinsip kemitraan dan kemakmuran Amerika Serikat, kata surat kabar itu.